Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku yang ada di rumah. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Perkenalkan, nama Ibu Ria Testi Lestari, salah satu guru IPS di SMP 6 Garut. Pada pembahasan pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang potensi sumber daya manusia, yaitu yang menyangkut dengan kuantitas penduduk yang meliputi jumlah penduduk di Indonesia dan persebaran penduduk di Indonesia. Pembahasan materi hari ini yaitu masih berkaitan dengan materi sebelumnya mengenai potensi sumber daya manusia. Itu menyangkut pertumbuhan penduduk, kualitas penduduk, dan keanekaragaman etnik budaya di wilayah Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu ada 3. Pertama, siswa dapat memahami dan mengidentifikasi tentang potensi sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Kedua, yaitu siswa dapat memahami dan mengidentifikasi mengenai pertumbuhan penduduk dan kualitas penduduk, yaitu siswa dapat mengidentifikasikan dan memahami tentang keanekaragaman etnik dan budaya yang ada di wilayah Indonesia. Oke, sebelum ke pembahasan materi hari ini, coba amatilah gambar di samping ini. Merupakan gambar kurva. Nah, pertanyaannya, mengapa jumlah penduduk di setiap daerah itu terus meningkat setiap tahun? Ya, jumlah penduduk cenderung naik setiap tahunnya karena adanya pertumbuhan penduduk dan banyaknya angka kelahiran serta masuknya pendatang yang kemudian menetap di suatu tempat. Pembahasan yang pertama masih mengenai potensi sumber daya manusia di Indonesia yang melanjutkan materi sebelumnya. Pertama, pertumbuhan penduduk. Penduduk adalah manusia-manusia yang menghuni suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Adapun pertumbuhan penduduk merupakan bertambah atau berkurangnya penduduk di suatu wilayah karena sejumlah faktor seperti kelahiran, kematian, dan migrasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk adalah 1. Kelahiran atau fertilitas, 2. Kematian atau mortalitas, 3. Perpindahan penduduk atau bisa disebut juga migrasi. Penjelasan tentang migrasi bisa ditampilkan di slide berikutnya. Nah, adapun tingkat pertumbuhan penduduk di negara Indonesia termasuk kategori sedang. Pada periode 2010 sampai 2004, angka pertumbuhannya mencapai 1,40% per tahun. Untuk menurunkan tingkat pertumbuhan yang tinggi, pemerintah Indonesia melaksanakan program keluarga berencana atau bisa disebut juga KB. Dengan program keluarga berencana ini, penduduk Indonesia setidaknya telah mengalami penurunan dari awal 2,31% pada tahun 1971 sampai 1980 menjadi 1,49% pada tahun 1990 sampai tahun 2000. Berikut jenis-jenis migrasi. Jenis-jenis migrasi dibagi menjadi 5 jenis, yaitu
Yang pertama, urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kedua, transmigrasi, yaitu perpindahan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang kurang padat penduduknya. Ketiga, imigrasi, yaitu masuknya penduduk dari satu daerah ke daerah lain. Yang keempat, emigrasi, yaitu keluarnya penduduk dari suatu daerah untuk masuk ke daerah lain. Yang kelima, remigrasi, yaitu kembalinya penduduk ke daerah asalnya. Nah, jenis-jenis migrasi ini Ibu ambil sumbernya dari blog Ruang Guru. Selanjutnya yaitu dampak cepatnya pertumbuhan penduduk. Apa saja sih? Yaitu ada 5. 1. Tingginya angka pengangguran. Kedua, persebaran penduduk tidak merata. Ketiga, penduduk usia muda yang belum produktif menjadi beban. Usia muda itu berarti di bawah 15 tahun ya. Keempat, arus urbanisasi yang tinggi. Jadi perpindahan orang-orang dari desa ke kota itu lebih tinggi. Kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk yang ada di Indonesia. Selanjutnya, kualitas penduduk. Potensi sumber daya manusia salah satunya dipengaruhi oleh kualitas penduduk, yaitu tingkat pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. 1. Pendidikan. Tingkat pendidikan yang tinggi mampu menggambarkan kemampuan penduduk dalam menguasai iptek sehingga mampu mengolah sumber daya alam dengan baik. Kualitas penduduk yang kedua di tingkat kesehatan. Jika kesehatan penduduk tergolong buruk, maka tidak akan terjadi produktivitas yang baik untuk mensejahterakan kehidupan di tempat tinggalnya. Yang ketiga, tingkat ekonomi. Faktor ini dilihat berdasarkan daya beli yang dimiliki oleh penduduk. Daya beli bergantung pada pendapatan per kapita, yaitu pendapatan yang diperoleh rata-rata tiap penduduk per tahunnya. Telah kita ketahui, negara Indonesia disebut juga sebagai negara kaya akan keanekaragaman. Tahukah kamu semboyan negara Indonesia? Betul, Bhinneka Tunggal Ika. Apakah pengertian dari Bhinneka Tunggal Ika? Indonesia tetapi tetap satu jua. Nah, kaitannya apa ya dengan materi hari ini, pembahasan materi hari ini? Semboyan ini sangat berkaitan dengan pembahasan materi hari ini, yaitu semboyan inilah yang menjadi alat pemersatu keanekaragaman yang ada di seluruh Indonesia. Tahukah kamu, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Suku bangsa itu apa sih, Kak? Suku bangsa adalah suatu golongan manusia yang mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama dengan merujuk kepada ciri khas seperti budaya, bahasa, agama, dan perilaku. Lalu, di negara kita ini ada berapa suku bangsa?
Di Indonesia, banyak sekali suku bangsa. Ayo simak penjelasan kakak berikut ini. Persebaran suku bangsa di Indonesia dari Sabang sampai Merauke berjumlah lebih dari 1.300 suku bangsa. Selain beragam, jumlah maupun besaran populasinya, setiap jenis suku bangsa juga bervariasi. Kelompok suku bangsa di Indonesia tersebar di Provinsi Sumatera, Jawa, Bali, NTB, NTT, Papua, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan. Sedang kelompok suku bangsa terbesar di Indonesia ada di Pulau Jawa. Provinsi Sumatera. Provinsi Sumatera banyak didiami oleh suku Aceh, suku Batak, suku Minang, suku Melayu, dan suku Rejang. Selanjutnya adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pulau terpadat di Indonesia. Lebih dari 60% populasi penduduk Indonesia ada di Pulau Jawa. Suku-suku yang mendiami Pulau Jawa ada suku Jawa, suku Sunda, suku Betawi, dan suku Madura. Selanjutnya ada Pulau Bali. Suku yang mendiami Pulau Bali ada suku Bali, suku Sasak, suku Sumbawa, dan suku Bima. Lalu di Nusa Tenggara Barat ada suku Bayan, suku Dompu, suku Bima, suku Sasak, dan suku Sumbawa. Lalu di Nusa Tenggara Timur ada suku Ende, suku Tatun, suku Rote, dan suku Manggarai. Provinsi Papua. Papua adalah pulau yang terletak di bagian paling timur Indonesia. Dulunya Papua disebut sebagai Irian Barat atau Irian Jaya. Di sana terdapat banyak sekali suku yang beragam. Contohnya ada suku Huli, suku Asmat, suku Amume, dan suku Muyu. Provinsi Maluku. Maluku menurut catatan sejarah merupakan tanah surga dengan hasil alam berupa cengkeh, emas, dan mutiara. Adapun suku-suku yang mendiami Provinsi Maluku ini ada suku Wayoli, suku Manipa, suku Manggole, dan suku Eda. Provinsi Sulawesi. Sulawesi merupakan pulau terbesar keempat di Indonesia setelah Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Adapun suku-suku yang mendiami Pulau Sulawesi ini ada suku Bugis, suku Makassar, suku Toraja, dan suku Mandar. Dan yang terakhir ada Pulau Kalimantan. Kalimantan terkenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai karena banyak sungai yang mengalir di pulau ini. Adapun suku yang mendiami Pulau Kalimantan ini ada suku Dayak, suku Banjar, suku Kutai, dan suku Pasar. Suku-suku di Indonesia kan sangat banyak dan beragam. Lalu, apa mereka pernah bertengkar satu sama lain karena perbedaan tersebut? Walaupun memiliki banyak perbedaan, suku-suku di Indonesia tetap hidup bersama dan berdampingan karena mereka yakin bahwa sikap menghargai perbedaan merupakan warisan nenek moyang yang harus terus dilestarikan dan dijaga dalam kehidupan sehari-hari. Lalu, bagaimana caranya menjaga kerukunan antar suku, Kak? Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu menjaga kerukunan antar suku dengan cara tidak boleh membeda-bedakan antar suku, tidak saling menghina, saling menghormati, tidak sombong terhadap budaya lain, dan tidak saling menjelekkan budaya lain. Bahasa daerah adalah bahasa tradisional atau bahasa ibu yang berasal dari daerah asal kita. Bahasa daerah berbeda dari bahasa resmi suatu negara. Bahasa daerah sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Terdapat 652 bahasa daerah yang sudah diidentifikasi dan divalidasi. Itu belum termasuk bahasa di wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat yang belum teridentifikasi. Ini adalah peta persebaran bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Gorontalo, bahasa Bugis, bahasa Minahasa, dan bahasa Tolaki merupakan beberapa contoh bahasa daerah di Pulau Sulawesi. Kita bisa menemukan bahasa Jawa, bahasa Sunda, dan bahasa Madura atau bahasa Bali di daerah Pulau Jawa dan Pulau Bali.
Dengan jumlah 26 bahasa daerah di Pulau Sumatera, bahasa yang kita sering jumpai antara lain bahasa Aceh, bahasa Minangkabau, dan bahasa Melayu. Papua memiliki bahasa daerah terbanyak di Indonesia, kurang lebih 348 jenis bahasa daerah. Kalimantan memiliki 57 bahasa daerah, beberapa contohnya yaitu bahasa Kayan, bahasa Bahau, dan bahasa Melayu. Jumlah bahasa daerah di Kepulauan Nusa Tenggara mendekati angka 80, beberapa di antaranya bahasa Kupang. Bahasa daerah yang paling umum di Maluku adalah bahasa Wimel dan bahasa Alun. Kita akan belajar tentang keragaman budaya Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbagi menjadi 34 provinsi. Keragaman budaya Indonesia disebabkan karena adanya keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Berdasarkan sensus BPS tahun 2010, di Indonesia terdapat lebih dari 300 kelompok etnik, atau tepatnya 1340 suku bangsa. Kita akan mengenal keragaman rumah adat, pakaian adat, tarian adat, alat musik, dan senjata tradisional. Daerah Istimewa Aceh. Suku yang mendiami daerah Istimewa Aceh antara lain suku Aceh, suku Gayo, suku Alas, dan suku Tamiang. Rumah adatnya adalah Krong Badi. Pakaian adat Ule Balang. Tarian adatnya antara lain tari Saman dan tari Seudati. Alat musik tradisional adalah Serone Kali. Senjata tradisional adalah rencong. Sumatera Barat. Suku yang mendiami Sumatera Barat adalah suku Minangkabau. Rumah adatnya adalah rumah gadang. Pakaian adatnya adalah bundo kanduang. Tarian adatnya antara lain tari piring dan tari payung. Alat musik tradisional adalah saluang. Senjata tradisional adalah kerambit. DKI Jakarta. Suku asli dari Jakarta adalah suku Betawi. Rumah adat, rumah kebaya. Pakaian adat, pakaian Betawi. Tarian adat antara lain tari Yapong dan tari topeng. Alat musik tradisional tehian dan tansidor. Senjata tradisional adalah golok. Jawa Barat. Suku asli dari Jawa Barat adalah suku Sunda. Rumah adat, rumah kesepuhan. Pakaian adat, kebaya. Tarian adat antara lain tari jaipong dan tari merak. Alat musik tradisional adalah angklung. Senjata tradisional kujang. Jawa Tengah. Suku yang mendiami daerah Jawa Tengah antara lain suku Jawa,
suku Samin, suku Kangean, dan suku Karimun. Rumah adat adalah rumah joglo. Pakaian adat, jawi jangkep dan kebaya. Tarian adat adalah tari serimpi dan tari gambyong. Alat musik gamelan dan senjata tradisional adalah keris. Jawa Timur. Suku yang mendiami daerah Jawa Timur antara lain suku Jawa, suku Madura, suku Tengger, dan suku Osing. Rumah adatnya adalah rumah joglo Situbondo. Pakaian adat pesaan. Tarian adat antara lain tari remo dan tari jaranan. Alat musik gamelan dan senjata tradisional celurit. Kalimantan Barat. Suku yang mendiami daerah Kalimantan Barat antara lain suku Dayak Ngaju, suku Kayau, suku Skadua, dan suku Pontianak. Rumah adat adalah rumah panjang. Pakaian adat King Baba dan King Bibinge. Tarian adat tari monong atau tari manang. Alat musik adalah tuma. Senjata tradisional mandau. Bali. Suku asli dari Bali adalah suku Bali. Rumah adat Gapura Candi Bentar. Pakaian adat Payas Agung. Tarian adat antara lain tari pendet dan tari legong. Alat musik tradisional adalah gamelan Bali dan senjata tradisional adalah keris. Sulawesi Selatan. Suku yang mendiami daerah Sulawesi Selatan antara lain suku Makassar, suku Bugis, suku Toraja, dan suku Mandar. Rumah adat Tongkonan. Pakaian adat baju bodo. Tarian adat tari kipas pakarena. Alat musik keso. Senjata tradisional badik. Nusa Tenggara Timur. Suku yang mendiami daerah Nusa Tenggara Timur antara lain suku Rote, suku Flores, suku Sumba, dan suku Belu. Rumah adat Musalaki. Pakaian adat Rote. Tarian adat tari perang dan tari gareng lameng. Alat musik sasando. Senjata tradisional sundu dan kabeala. Maluku. Suku yang mendiami daerah Maluku antara lain suku Buru, suku Kei, suku Banda,
suku Seram, dan suku Ambon. Rumah adat Baileo. Pakaian adat baju cele. Tarian adat tari cakalele dan tari lenso. Alat musik nafiri. Senjata tradisional parang sawalaku. Papua. Beberapa suku yang mendiami Papua antara lain suku Asmat, suku Dani, suku Biak. Rumah adat adalah Honai. Pakaian adat rok rumbai dan koteka. Tarian adat tari musyoh dan tari selamat datang. Alat musik tifa. Senjata tradisional busur dan panah dan tombak. Ini video tentang keragaman budaya Indonesia. Itulah pembahasan materi hari ini yang berkaitan dengan pertumbuhan penduduk, kualitas penduduk, serta keanekaragaman etnik budaya di Indonesia. Untuk pembahasan materi pertemuan berikutnya, coba kamu pelajari dulu tentang kondisi alam yang ada di Indonesia, serta persebaran flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia. Oke, cukup sekian pembahasan materi hari ini. Selalu menggunakan masker dan rajin cuci tangan, juga membawa hand sanitizer, dan selalu jaga kesehatan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.